Ibadah kalau ikut-ikutan nggak ada pahalanya. Ya, makanya kudu ngaji. Jadi setelah kita ngaji, tahu, kita terapkan, baru dapat pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima umrika wal khatim lima sabaq wan nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wa abta alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramin asatid, para guru yang saya hormati, para jamaah Majelis Talim Albani rahimakumullah, yang saya tidak sebutkan nama namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Alhamdulillah malam hari ini kita ketemu lagi dalam rangka rutinitas kita, kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah meridhoi kegiatan kita sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita. Pada malam hari ini kita sampai kepada sunnah, ya, kesunahan dalam sujud. Ya, baru sampai sujud, ya. Kemarin kita sudah ruku, ya, sunnah-sunnah dalam ruku, sunnah-sunnah dalam i'tidal, dan juga sekarang sunnah dalam sujud. Nah, walaupun kita udah pada tahu, ya, mungkin ada yang belum tahu atau ada yang sudah ngelaksanain tapi belum tahu dari mana, sekedar ikutan doang kan gitu. Ya, ibadah kalau ikut-ikutan nggak ada pahalanya. Ya, makanya kudu ngaji. Jadi setelah kita ngaji, tahu, kita terapkan, baru dapat pahalanya. Ya, Bapak sholat nih, nggak hasil ngaji nih, cuman hasil apa? Ngikutin doang. Orang takbir kita takbir, ya bener, takbir bener. Orang ruku kita ruku bener, rukunya mah, sujud semua bener, bacaan juga tahu. Tapi nggak pernah ngaji, ya nggak dapat pahala, ya kan? Apalagi kita nggak tahu mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang ruku, ya udah, ya kan? Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun tuqbalu. Ibadah tanpa dibarengin ilmunya, maka ibadahnya ditolak, nggak diterima. Nah, maka sekarang kita akurin deh nih. Nah, dengan apa yang kita lakukan sesuai enggak dengan fikih, ya. Faslun, ya, sebelumnya kita kirimin Fatihah buat pengarang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'alaniyatil futuh wal mamnu wal rusu wa taubatun nasu wa salatil jasad ila Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa illa rususanil marifatal kitab al-alim alamah Syekh Said bin Muhammad Ba'asin summa illa rususanil alamah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadal annallahu yafillahu mayramhum adarajati bil jannah wa yu'itu alaina min barakatihim asrarihim anwarihim ulumihim wa nafaatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun, adapun ini pasal wa yusannu dan disunatkan fi sujudi di dalam sujud. Nah, sujud itu sendiri adalah fardu yang harus kita kerjakan. Tapi di dalam sujud ada sunnah-sunnahnya. Nah, jadi kalau sujud mah nggak boleh ditinggalin. Kalau ditinggalin nggak sah salatnya. Lupa harus nambah lagi. Ya, lupa udah selesai harus sholat lagi. Kalau dia ingat. Nah, kenapa? Karena rukun. Nah, sujud yang ada sunnahnya apa saja? Ayak biro, ya sujud itu tidak dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Jadi kalau sujud kan kita itidal tuh. Allahu Akbar, jadi tangannya nggak usah diangkat. Nggak usah Allahu Akbar, nggak usah. Nah, jadi tangannya nggak usah diangkat. Tuh. Ketika kita tidak mengangkat tangan, kita dapat sunnah. Nah, kita dapat sunnah, kan begitu. Karena tidak disunahkan gitu ya. Kan yang hanya disunahkan angkat tangan ketika takbiratul ihram, pertama Allah. Sunnah angkat tangan. Kedua, sunnah angkat tangan itu kita kapan? Ketika kita mau ya, ruku. Sunnah angkat tangan. Nah, apalagi ketika mau tidak. Satu lagi ketika kita habis tahiyat awal. Nah, setelah tahiyat awal mau berdiri, nah itu sunnahnya tangannya diangkat. Nah, ketika mau sujud tidak. Wada'u rakbatai. Yang pertama yang mendarat ke tempat sholat itu apa? Dengkul. Nah, dengkul dulu yang nyampe. Ya, summa yadai. Baru kedua tangan. Ya, saya udah nih, udah ngelaksanain, saya dengkul dulu. Cuman emang enaknya itu, jadi bukan karena sunnah, karena emang enaknya, ya berarti nggak dapat pahala. Kenapa? Karena selama ini yang kita rasakan enaknya itu, bukan karena sunnah. Nah, yang sekarang kita udah tahu itu sunnah, kita praktekin dapat pahala. Kenapa? Kalau kemarin kan belum ngaji, belum tahu. Walaupun kita ngelakuinnya udah bener. Ya. Jadi dua dengkul dulu, baru kedua tangan. Kamasahanhu, ya seperti ya, dalam satu hadis ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa jabatahu, baru kening, baru jidat. Nah, jidat sama kening satu paket. Wa anfi. Nah, jadi jidat sama hidung satu paket, nempel, ya kan? Kalau jidat nempel, hidung nempel, ya kan? Tapi kalau jidat doang nggak apa-apa, ya. Ya. Kayak kemarin kita sholat tuh pakai masker, kan hidungnya nggak kena, ya. Jadi jidat sama hidung itu barengan. Wa yusanu kanu maksufan, ya. Terus sunnah juga maksufan terbuka, ya, terbuka kalyadain seperti kedua tangan. Jadi tangannya jangan ngepel, harus terbuka, gitu ya. Ya, kecuali memang orang yang ada ujur. Ya, sakit. Kalau orang asam urat, kayaknya kalau dengkul dulu nggak bisa ya. Kan asam urat sakit. Pasti apa dulu? Tangan dulu, ya nggak ngapa-ngapa kalau begitu. Nggak ngapa-ngapa. Kenapa? Karena sakit. Ya, karena sakit. Dan ini juga masalah ya, sakit. Ya, yang penting jangan jidat dulu. Ini mah bahaya, ya kan? Ya, jadi itu, jadi urutannya begitu: dengkul, tangan, nah, baru jidat sama hidung. Mulut nggak usah,
Mulut suruh nempel, jangan, nggak bisa. Nah, jadi nggak usah. Nah, urutannya begitu. Kalau bagi yang tidak mampu, ya nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Ya. Fala karoha, tidak makruh, tidak makruh. Nah, jadi sholat pakai masker nggak apa-apa, cuman tidak mendapatkan kesunahan ya hidung nempel. Ya, wa mujafatar rujul, dan bagi laki-laki itu merenggangkan mirfaqai, dua sikutnya, anjanbaihi, dari dua sisi, wabatni, dan perutnya. Jadi kalau lagi sujud, dengkul jangan nempel di perut. Ya, jadi jangan begini. Jadi begini. Ya, kalau begini kan nempel namanya, kayak kucing atau anjing tidur gitu ya. Kan itu kan sikut sama perut nempel. Ini jangan. Sunnahnya nggak begitu. Direnggang kan, itu bagi laki. Berarti kalau perempuan ditempelin. Ya. Anfahdain sama paha juga jangan ditempelin. Nah, jadi tangan, sikut, perut, paha renggang. Jangan disatuin. Nah, jangan satukan. Ya. Tapriqo qaddaim, dan juga kedua kakinya, dengkulnya direnggangin. Seapa? Qadra siprin, seukuran sejengkal. Ya, seukuran sejengkal. Jadi dengkul kita sama dengkul sejengkal saja. Jadi jangan rapat. Ya. Telapak kaki dengan telapak kaki jangan rapat, sejengkal. Jangan terlalu jauh juga. Jadi qadra siprin, seukuran sejengkal saja. Ya. Jangan dirapetin. Itu bagi laki, ya kan? Nah, kalau perempuan berarti dirapetin, kakinya, pahanya kempit. Wa yujaffa fi ruku'i aidon, ya. Sama di dalam ruku juga begitu. Ya, kaki rapet, kaki sejengkal ukurannya. Jadi jangan nempel, dengkul sama dengkul nggak usah nempel, kaki sama kaki nggak usah. Kasih jarak, ya sekitar 1, jangan lebih juga. Bekangkang juga ngeri. Ada yang iseng dicentang, itu juga, ya. Jadi qadra sibrin. Li'itba'i. Dari mana ini? Siapa yang ngajarin? Li'itba'i, karena ngikut Nabi. Nah, jadi para pengarang kitab, para ulama tidak sembarangan ngomong. Mereka juga punya dasarnya. Ada hadisnya. Oh, ada yang beda. Ya mungkin dia punya hadis sendiri. Mungkin dia juga belajar dalam kitab yang lain. Nah, jadi kita belajar kitab itu bukan untuk berdebat. Untuk mengamalkan, yang tahu amalkan. Kalau ada kelompok, apalagi sekedar masalah sunnah, ya. Waraqul batni, ya. Watadumu almar'atu, kalau untuk perempuan dirapatkan semua tadi, ya. Ba'daha ila ba'din, dari bagian ke bagian yang lain. Ya, wa yusannu, disunahkan juga dalam sujud baca doanya subhana rabbiyal a'la wa biham. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana, ya maha suci, Rabbi Tuhanku, al-a'la yang maha tinggi, ya. Nah, sebenarnya subhana rabbiyal a'la saja cukup. Nggak usah pakai wa bihamdi, nggak apa-apa. Ditambahin juga nggak apa-apa. Jadi subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la gitu. Oh, mau dipanjangin ya tambah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya, bolehlah. Kalau kita sholat tasbih karena banyak mau tasbih, ya nggak usah pakai wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, batu tasbih itu kan takut kelamaan.
Berapa? Wa aqallu marrah. Sunnah paling sedikit 1 kali bacanya. Subhana rabbiyal a'la. Nah, udah segitu. Dapat sunnah 1. Lebih banyak lagi? Boleh 3. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, dapat sunnah 3. Boleh lebih banyak lagi enggak? Boleh 5. Boleh lagi enggak? Boleh 7. Boleh lagi nambah? Boleh 9. Boleh paling banyak 11. Silakan sujud tuh. Ruku ya. Apa sujud ya? Subhana rabbiyal a'la baca 11. Jadi wa aktsaruhu ihdas, paling banyak 11. Jadi besok kalau ada imam sujud lama mungkin bacanya 11. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana. Kelamaan imam yang nggak biasa mah udah bangun duluan, imam lupa kali ya. Dia nongol dia pasti belum. Nah, makanya ini dipakai kalau seandainya sholatnya sendiri. Ya, kalau jadi imam jangan. Ya, kenapa? Karena belum terbiasa, gitu ya. Apalagi sholat subuh yang rada-rada ngantuk kan. Ya, keenakan si makmum lamanya enak nih. Pules. Ya kan, lagi sujud ya. Nah, jadi 3 sunnahnya ya. 1 boleh. Nah, bagi orang yang sholatnya sendiri wa yujidul munfarid, boleh ditambahkan bagi orang yang sholatnya sendiri, atau wa imamul mahsyurin, atau bagi orang yang imamnya udah biasa rodu, makmumnya udah pada tahu, udah terkenal teman, kalau sujud lama nih. Jangan lama teman sujudnya nih. Pokoknya, ya ada gitu ya, iya. Tambahin, ada bacaan tambahannya. Subuhul Quddus Rabbul Malaikatu Waruh. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqa wa sawwarahu wa syaqqa syam'ahu wa basyara wa bihauli wa quwwatika tabarakal ahsanal khaliqin. Nah, itu doanya tuh. Yang ntar kita tulis, kita tambahin, kita tulis, kita fotokopi doa-doa tambahan dalam sholat. Nah, kalau itu boleh dibaca sholatnya sendiri, atau kalau mau dikasih tahu ntar subuh saya baca sujudnya doanya yang panjang ya. Gitu. Pada nggak datang. Pada nggak datang subuhnya. Kenapa? Kelamaan ntar. Ya, jadi Allahumma ya Allah laka sajadtu, hanya kepadamu lah aku sujud, ya kan? Wa bika amantu, dan hanya kepada engkau lah aku beriman. Walaka aslamtu, dan hanya kepada engkau lah aku pasrah. Sajada wajhi, sujud ya wajahku ya lilladzi, kepada yang menciptakan ya bentukku, ya bentuk tubuh, wasyaqqa syam'ahu, yang membukakan pendengarannya, wa basyarahu, pendengarannya, bihaulihi, dengan upayanya, wa quwatihi, dan kekuatannya, tabaraka, yang memberkahi Allah ahsanal khaliqin, yang maha pencipta sebaik-baiknya makhluk. Nah, itu baca doanya. Ya, nanti Bang Jambul ditulis, di print, kita hafalkan, ya. Jadi sholatnya ada apa? Ada perubahan. Dari dulu kita sholat itu juga yang dibaca. Ada tambahannya sekarang, ada tambahannya gitu ya. Wa yusannu, dan disunatkan juga dalam sujud apa? Istihadu, sungguh munfaridun, baik imam, makmum, apa dalam sungguh-sungguh apa? Bidu'ai, di dalam membaca doa. Di sujud, jadi doanya biar benar, biar serius ketika sujud, ya kan? Jadi semangat, yakin, ya kan? Tuh kenapa? Karena ada hadis Nabi mengatakan, ya,
Wa yusannu du'a fi ruku'i aidon, ya. Nah, di sini dikatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih. Aqrabu paling dekatnya ya hamba itu kepada Allah itu ketika sedang sujud. Makanya sedang sujud itu harus khusyuk, serius. Ya kan, sungguh. Tambahin doa. Doa. Kenapa? Karena posisi paling dekat hamba kepada Allah yaitu ketika hamba itu sedang sujud. Makanya biar serius, baca doanya juga biar sungguh dan yakin pasti dikabulkan. Gitu ya. Tuh. Harus begitu. Ya, jadi ingat minimal kita lagi sujud. Kalau kita lagi sholat. Kan kadang kita sujud juga nggak ngeh. Ya kan? Sakingnya sholatnya berjamaah, nah, jadi tahu ini baru sujud pertama. Kalau sendiri udah kacau, ini sujud udah 2 apa sekali ya. Kenapa? Karena sholatnya ayang-ayangan, ya kan? Padahal sudah wa istihadu, sungguh-sungguh, ya. Apalagi sujud terakhir, ya. Baca doa nanti ada doanya, ya. Ya minimal kita minta doa dalam hati diampuni dosa-dosa kita, gitu ya. Wa yusannu lidzikri, ya disunatkan apa tapriku baina qadamain wa rukbatain. Tuh disunatkan tadi udah ya, disunatkan merenggangkan antara ya 2 kaki dan 2 dengkul. Jadi direnggangkan ya tadi seukuran jengkal. Wawadul kafain, meletakkan kedua tangan hadul mankibain, ya sejajar dengan pundak. Nah ini, jadi kalau kita sujud, tangan di mana nih? Sini. Ternyata sejajar dengan pundak. Berarti pas. Sejajar dengan pundak. Nah itu ya. Jadi kalau saya praktek ya. Jadi ini di sini. Nah, ini sejajar nih. Sejajar. Jadi kalau di sini ada yang jatuh, air jatuhnya pas ke tangan. Nah, sejajar. Jadi jangan begini. Begini. Nanti nggak sejajar. Ya, jadi sunnahnya ini sejajar. Jadi kalau ada sesuatu yang jatuh dari pundak, pasti jatuhnya kena. Nah, berarti itu sejajar. Ya. Itu sunnah. Walaupun kita udah ngelakuin itu, tapi kita belum tahu dasarnya, nggak dapat pahala. Ya, belum dapat. Kenapa? Belum tahu. Tapi sekarang kalau udah tahu, dipraktekin, pahala. Ya, sekecil apapun dalam sholat, itu ada pahalanya. Kemarin kita kan habis baca Fatihah, kan sunnahnya amin. Nah sebelum amin kita diam. Nah kita diam karena kita tahu, karena diam setelah waladolin dapat pahala. Ya, walaupun kemarin-kemarin kita diam, emang capek, ya kan? Bukan karena sunnah, karena narik nafas dulu, nggak dapat pahala. Kenapa? Karena nggak tahu. Itulah pentingnya ngaji. Nah, pentingnya ngaji. Makanya ngaji itu nggak ada batasnya, terus sampai masuk ke liang lahat baru berhenti. Jadi kita kalau ngaji sholat belajar sholat doang, udah ya kan banyak, ya kan. Mungkin kita yang baru tahu baca sujud subhana rabbiyal a'la, ternyata ada doa tambahan lagi, ya kan, ada tambahannya lagi, ya kan. Jadi banyak, apalagi kalau kita ngaji Al-Qur'an, udah 80 tahun nggak cukup ngaji buat bahas Al-Qur'an doang, belum nahunya, belum sorobnya, belum balagohnya, belum manteknya, belum ma'aninya, belum bayannya, asbabun nuzulnya, usul fikihnya, pusing dah. Nah ngapa-ngapain kita ngaji doang, kagak cukup waktu, kagak cukup. Ya minimal ada usaha. Nah, jangan sampai nggak bisa, seminggu sekali juga kagak.
setahun ngaji seminggu sekali, libur mulu. Jangan. Minimal kita usaha. Ya, itu. Dalam rangka apa? Memperbaiki ibadah. Jadi jangan puas dengan ibadah kita selama ibadah gue udah bener. Jangan puasa gue udah bener. Ya. Salat gue dari kecil gue salat. Ya kan, dari kecil salat. Ternyata apa? Baru tahu ada doa tambahan sujud. Ya kan? Ternyata baru tahu setelah waladolin sunahnya berhenti kan begitu. Nah, itu makanya kita disuruh banyak mencari. Ya jadi ilmu itu dicari bukannya datang sendiri. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi umur kita. Jangan dikasih panjang tapi diberkahi. Jangan panjang doang bahaya, cuma nambahin dosa. Nauzubil, mendingan mati sekarang daripada hidup harus bertambah dosa, kan begitu. Nah itu ya. Yang kedua juga masalah hati ya. Tadi kita ngaji itu kan, kalau kitab Nasruddinnya itu kan memang fikih berbau tasawuf. Tasawuf itu mainnya hati memang. Sayyidina Ali berkata dalam salah satu ungkapannya, menghancurkan gunung itu menjadi pasir lebih mudah daripada menanamkan rasa cinta kepada orang yang terlanjur benci. Jadi orang kalau udah benci susah untuk mencintainya, gitu ya. Kalau terlanjur cinta sulit untuk membencinya. Ya. Jadi kalau udah cinta banget nih, walaupun dia salah dibela. Tapi kalau terlanjur benci, jangankan salah, bener aja salah. Itu tasawuf nak hati. Jadi jangan ngaji fikih doang. Ya kan? Kalau kita ngaji fikih doang nanti muncul apa? Sombong. Gua fikih gua udah banyak nih dalam. Gua tahu semuanya sholat ini. Tapi tasawufnya kagak dipelajarin, sombong. Hatinya tidak ditata. Gua mah nggak usah ngaji fikih, udah bisa, gua mah udah ngerti. Nah, kan jadi sombong. Nah, maka fikih kita kaji, tasawuf juga perlu. Nah, itu ya. Nah, jadi mudah-mudahan pengajian kita tetap istiqomah, dijauhkan daripada fitnah, kita dipanjangkan umur kita, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bang Roni bisa keluarga besar jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Ya, anak-anaknya dijadikan anak yang saleh dan salehah, dimurahkan rezekinya. Ya, saudara kita, teman kita, keluarga kita, orang tua kita, orang terdekat kita, orang tercinta kita, semuanya yang sedang sakit, biar Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti semula. Allah beri kesabaran buat yang sakit dan juga buat yang mengurusnya, yang punya hajat, yang punya cita-cita, biar Allah kabulkan hajat dan keinginannya, yang punya masalah biar Allah kasih solusinya, yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya, yang belum punya keturunan biar Allah keturunan yang banyak, yang sudah ada keturunan jadi keturunan yang salihin dan salehah, dijadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Dan juga yang sedang kerja, yang sedang usaha, biar Allah berkahi usahanya, dimudahkan rezekinya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Yang belum pergi haji dan umroh, ya Allah beri kesempatan kami haji dan umroh. Kampung kita, negara kita biar aman, dijauhkan dari musibah dan bencana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya sekian, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.